Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Camfog. Barang-barang ini apa fungsinya di atas dek, di kapal-kapal supply atau anchor handling. Kita sudah sering melihat ini tapi belum pernah, bagi yang belum pernah melihat, nanti saya akan jelaskan satu persatu termasuk cara kerjanya dan masalah-masalahnya. Dan ini berada di steering room ini di bawah ya. Ya, kita lihat nanti kawan-kawan seprofesi dimanapun kalian berada. Saya ingin membagikan sedikit aja tentang towing pin dan camfog pada kapal-kapal angker handling di P2. Jadi di kapal-kapal HTS ini sangat penting kita tahu juga fungsi daripada towing pin dan camfog ini. Jadi biasanya towing pin itu tidak bisa naik atau kalau sudah naik dia turun lagi. Ya, tidak lama-lama yuk kita lihat sambil melihat video saya akan jelaskan mengenai towing pin ini dan camfog. Yuk. Ya, pada kapal anchor handling atau AHTS ini kita sering melihat camfog atau towing pin berada di atas dek. Nah, mari saya mau jelaskan sedikit tentang ini dan yuk kita lihat. I'm sorry, Chief, come again? Ya, you put down one by one camfog first. From the port, huh? Yes. Tapi kita nggak pakai ini. Kita cuma pakai selalu. Okay, starting now. You bring down. Okay, the red come forward first. Oke. Nggak pakai kampung. Ya, kita nggak pakai di sini. Jadi Ya, kita cuma pakai ini doang kalau towing. towing. Ya, kita nggak ada anchor handling di sini. Static tuh, Mas. Static tow pakai ini, pakai towing pin aja. Towing pin sama yang cop change itu. Oh. Okay, now the towing pin. Oke. Okay, all done, Chief. Oke, thank you. Nah, untuk menaikkan dan menurunkan ya ini di tindis di sini atau dioperasikan di sini. Nah, kita lihat dari jauh itu yang tadi kita lihat. Nah, sekarang kita bisa lihat kita mau static tow. Jadi nanti dia digerakkan di sini. Ya, ada tandanya itu naik, turun. Jadi ada dua, ada 4 towing pin itu yang kita lihat sebelah kanan itu ada 2. Nah, jadi itu kiri kanan. Nah, itu kita turunkan tuh. Yang kita sebut itu towing pin sebelah kanan inboard sama outboard. Jadi yang sebelah luar dan sebelah dalam. Nah, dioperasikan ya di sini. Nah, kita lihat bagaimana dia naik, bagaimana dia turun. Ini berada di ruang steering. Kita lihat bagaimana dia turun. Nah, jadi pada waktu kita lagi operasikan ini, kita pernah ada masalah. Dia tidak bisa naik dan dia kalau sudah naik, walaupun dimatikan, dia punya pompa, dia tetap turun. Nah, itu yang saya mau jelaskan. Bagaimana dia bisa naik turun. Ini dan tabung yang warna biru itu, yang ada 4, itu adalah akumulator. Nah, fungsi daripada akumulator pada towing pin ini, atau pada camfog ini,
Apabila pada saat terjadi atau pada saat kita bekerja anchor handling, kemudian tiba-tiba mungkin blackout atau tiba-tiba mungkin kita lagi mau disuruh lepas karena sudah beban atau tegang atau bagaimana posisi kapal yang bisa membuat tindakan emergensi daripada kamfok ini, yaitu fungsinya akumulator. Jadi walaupun tidak ada listrik, kita bisa tindis yang tadi itu, dia akan bisa turun dan melepas daripada towing atau apa yang lagi di atas dek. Apakah dia tali, apakah dia towing, apakah dia jangkar, apakah dia buoy, itu digerakkan. Nah, turun begini, ini bisa digerakkan turun. Nah, itu ada air ya, menetes. Digerakkan turun bisa pakai akumulator yang biru itu, tapi dia bukan untuk naik. Jadi dia hanya untuk turun, fungsi daripada akumulator itu. Jadi kalau misalnya listriknya tidak di on, tiba-tiba blackout dan orang bilang lepas, lepas jangkarnya, lepas ininya, lepas buinya, lepas. Nah, itu akan difungsikan oleh akumulator itu. Kita fungsikan akumulator dan kita bisa tindis dan dia langsung bisa turun. Nah, itu fungsinya tuh yang akumulator itu. Kemudian saya mau jelaskan towing pin ini sama kamfok ini apa sih tujuan daripada ini. Memang semua ini kalau misalnya towing pin itu baik melindungi daripada EB di atas, fungsi lain daripada itu untuk menahan. Apabila kita mau sudah pasang dan ganti sekel, pasang sekelnya, kemudian untuk menahan daripada hook pada saat anchor handling itu fungsinya untuk menahan itu kamfok itu. Sedangkan yang towing pin ini untuk mengurung dia supaya dia tidak ke kiri, ke kanan ataupun ke atas daripada towing atau rantai daripada jangkar pada saat anchor handling. Itu fungsinya. Jadi kalau fungsinya kamfok itu apabila kita sudah mau pasang sekelnya atau kita mau pasang rantainya, dan dia akan ditahan oleh kamfok, dan supaya aman dia ada juga penguncinya dari atas, termasuk yang saya katakan ini towing pin, dia akan kurung. Nah, ini sama sih dengan apa namanya? Dia punya teleskop itu yang sama itu fungsinya sama dengan steering apa. Cuma kalau steering kan dia mutar kiri kanan, ini dia atas ke bawah. Intinya ada plunyer di situ, ada oil seal. Nah, masalahnya apa ini? Tadi ada air, ada ini. Biasanya yang sebelah kanan sana kan kita harus ganti seal itu. Kalau airnya di situ misalnya bocor, ada air pasti ada bocor. Nah, lihat itu naik turunnya itu. Nah, kalau misalnya kamfok atau impin kemudian sudah di atas, biasanya kita suruh naik dan kita matikan ya, kita matikan, harusnya dia akan tetap steady atau tidak akan turun kalau dia sudah naik. Nah, biasanya dia turun pelan-pelan, dia turun pelan-pelan, dia turun pelan-pelan, itu pasti ada bocor. Daripada kalau bukan daripada hose hidrolik, bisa juga daripada pipa yang hidrolik ini yang ada di teleskopnya, kemudian atau bisa juga oil seal yang ada di dalam. Itu yang menyebabkan dia turun dan tidak bisa menahan. Karena sebenarnya apabila sudah naik ini, kalau dia misalnya vakum, dia tidak ada bocor, walaupun di off dia tidak akan turun. Nah, kalau misalnya kita pakai akumulator untuk menurunkan kamfok ini dan towing pin ini, tentunya walaupun tidak ada listrik, dia akan bisa turun dengan memencet, menindih, mengoperasikan seperti biasa yang ditunjukkan di anjungan tadi. Ya, tekanan daripada udaranya itu ya kurang lebih 200 PSI ya. 200 PSI akumulator itu, jadi cukup kuat untuk menurunkan towing pin atau kamfok ini. Nah, itu masalahnya. Kita pernah ganti seal di situ karena kalau kita anchor handling kan itu biasanya kita lawan ombak itu yang dari belakang itu.
Kemudian dia akan masuk kalau oil seal-nya itu atau o-ringnya itu bocor. Nah, ini towing pin turun. Jadi kita lihat ya, dia akan kurung itu. Dia akan kurung agar supaya tidak ke kiri, tidak ke kanan atau tidak naik ke atas, karena itu sangat membahayakan kru yang bekerja di atas dek. Jadi sudah beberapa kapal ya, anchor handling ini ada yang meninggal, ada yang cacat karena dalam pengoperasian ini harus hati-hati, karena jangan sampai juga belum ready untuk dilepas, kemudian tiba-tiba dilepas towing pinnya itu, akhirnya wire daripada towing ini atau anchor handling ini atau rantai ini menyambar atau menyambar EB yang ada di atas dek. Ya, sudah banyak yang menjadi korban dengan aksiden-aksiden seperti ini. Oleh sebab itu, pentingnya kita juga mempunyai pengalaman anchor handling sebelum bekerja di anchor handling. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, bahwa masalah yang dihadapi kalau misalnya dia bocor atau dia tidak mau naik, atau dia tidak mau turun, itu pasti ada hidroliknya yang bocor, ataupun oil seal-nya, ataupun o-ringnya kalau air masuk seperti tadi. Itu bisa kita ganti dan bisa kita overhaul. Ini bisa begitu dibuka di steering, kita bisa angkat dan taruh di dek untuk diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih atas subscribe-nya, like, dan share ke teman-teman jika konten ini berguna.